Ananda Ibu. Jadi hari ini kita mau melakukan layanan konseling klasikal. Nah, jadi ada pun tema hari ini. Nah, temanya hari ini apa? Mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri. Apa itu mengenal diri sendiri? Menurut Rika, mengenal diri sendiri adalah mengenal diri secara mendalam dan menetapkan diri yang baik, serta membentuk nilai-nilai atau progres yang akan menjadi pegangan selama hidupnya. Iya, mengenal diri sendiri itu kita menelaah diri kita. Mengenai apa? Tujuan-tujuan. Tujuan-tujuan ini apa jadinya nanti? Untuk menjadi pegangan atau prinsip hidup kita. Untuk kita melakukan kehidupan sehari-hari. Nah, jika kamu ditanya, who am I? Siapakah saya? Apa yang kamu jawab? Siapakah saya? Siapakah aku? Apa yang kamu jawab? Murid. Apa lagi? Siswa. Iya, apa lagi? Manusia, apa lagi? Pelajar. Oke, itu semua adalah gambaran tentang diri kamu. Nah, jadi untuk mengenal diri sendiri ada beberapa aspek yang perlu kalian ketahui sebagai individu, sebagai diri sendiri. Apa sih yang kita perlu ketahui? Yang pertama ada namanya aspek fisik. Apa yang Bu aspek fisik? Aspek fisik itu berkenaan dengan tubuh kita. Apakah saya sehat hari ini? Apakah saya tinggi, pendek, gendut, apa kurus? Nah, itu perlu kita ketahui. Kenapa? Seperti tadi, kalau kita tidak sehat, kita harus minum obat biar kita sehat. Kalau kita merasa stamina kita kurang, kita perlu olahraga. Itu yang pertama yang harus kita ketahui. Yang kedua apa Ada yang namanya aspek psikis. Siapa yang tahu apa aspek psikis? Apa? Berkenaan dengan apa aspek psikis ini? Berkenaan dengan kejiwaan. Kejiwaan itu apa aja, Bu? Ada yang tentang namanya emosional, kontrol diri. Kita perlu tahu apa sih yang membuat kita sedih, apa sih yang membuat kita marah. Nah, itu yang harus kita pahami sebagai individu. Lalu ada apa, Aspek minat. Minat apa? Kemauan. Nah, kita harus tahu sebagai individu apa sih mau kita, gimana sih kesukaan kita, kita tertarik apa sih yang ada pada diri kita. Misalnya ada yang minatnya menulis buku, ada yang minatnya menggambar. Itu harus kita ketahui sebagai individu. Lalu ada yang namanya bakat. Bakat, apa bedanya bakat dengan minat? Betul. Minat itu kemauan, bakat itu kemampuan. Jadi minat dan bakat ini memang seharusnya beriringan. Kita mesti mengetahui juga sebagai individu apa sih bakat kita, apa sih kemampuan kita. Nah, itu kita perlu gali. Di aspek bakat ini ada namanya tes bakat. Nah, ini nanti aspek bakat ini bisa kalian ke ruang BK, jumpai sama ibu satu persatu. Kita lakukan tes bakat. Jadi kita tahu apa sih kita semua ini punya bakat, punya bakat. Apapun kekurangan kita pasti ada kelebihan kita. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Biar apa? Kita tahu bakat kita, biar bisa kita kembangkan, ya kan? Nah, selanjutnya ada aspek cita-cita. Apa sih tujuan hidup kita? Apa sih tujuan kita sebagai pelajar? Itu mesti kita ketahui. Setelah kita tahu ketertarikan kita, kemampuan kita, lalu kita harus mengetahui apa cita-cita kita, apa tujuan. Lalu ada yang namanya aspek kebutuhan pokok. Sebagai seorang pelajar, apa yang kamu butuhkan? Makanan, buku, apa lagi? Benar. Nah, itu harus
Sebagai seorang pelajar kan harus punya buku kan? Iya. Lalu ada yang namanya aspek gaya hidup. Kita harus mengetahui nak, bagaimana gaya hidup kita. Apakah kita seorang yang elit? Apakah kita seorang yang biasa-biasa aja? Atau kita seorang yang sederhana? Jadi itu kita perlu ketahui. Dan kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan nanti lebih besar gaya hidup daripada kemampuan. Itu mesti kita ketahui. Selanjutnya, apa pentingnya kita mengenal diri sendiri? Poin pertama apa dibilang? Lebih mencintai diri sendiri dengan mengetahui kekurangan dan kelebihan diri secara tidak langsung kita bisa menghargai diri sendiri. Iya, dengan kita mengetahui siapa diri kita, apa kemampuan kita, apa kekurangan kita, kita akan lebih menghargai diri kita. Oh, ternyata aku pikir aku kurangnya aja yang ada, ternyata aku ada lebih. Jadi kita lebih mencintai diri kita. Kalau kita udah mencintai diri kita, kita menghargai diri kita. Potensi itu punya ada dalam diri kau, ada dalam diri kalian, bisa kalian kembangkan. Yang kedua, lebih mengenal diri sendiri. Iya. Jadi kamu mengenal gimana sih sebenarnya kepribadian aku. Aku cocoknya sama orang yang seperti apa? Apa sih yang membuat aku marah? Itu dia. Yang ketiga, dengan mengenal diri dunia dan saya dan pencapaian orang lain. Iya benar. Dengan mengenal diri sendiri, kamu gak akan iri nak dengan kemampuan orang lain. Kalau kamu lihat orang hebat, ternyata aku punya potensi yang ini. Ternyata dia nggak punya potensi yang ini. Ternyata dia punya bakat yang ini, tapi aku nggak punya. Nah itu. Ternyata bakat aku ini nggak dipunyain orang lain. Nah itu dia. Lalu yang nomor 4, mudah bergaul dengan lingkungan sekitar dalam menghargai dan berbeda karakter. Kita perlu mengenal diri sendiri terlebih dahulu. Iya kayak ibu bilang tadi. Kalau kita tahu kepribadian kita, kita jadi tahu aku cocoknya sama orang yang seperti ini. Dengan kepribadian yang seperti ini, kita cocok sama orang yang seperti ini. Kita perlu mengetahui diri kita untuk kita berbaur dengan lingkungan kita. Oh, lingkungan kita seperti ini, kepribadian kita seperti ini. Jadi aku harus seperti apa? Nomor 5. Memiliki kemampuan dalam pilihan dan gaya hidup. Misalnya, jika seorang memiliki hobi dan bakat dalam fotografi, tentunya ia akan lebih mudah membuat pilihan untuk berkarir menjadi seorang fotografer. Iya, setelah kamu mengetahui bakat kamu tadi, lalu bisa kamu tentukan apa cita-cita. Itu contohnya. Dia suka mengambil gambar. Dia suka megang kamera dan mengambil foto-foto. Cita-citanya apa? Menjadi seorang fotografer. Menghasilkan duit kan? Iya bu. Bermanfaat. Jadi itu. Lalu apa sih yang harus kita lakukan agar kita mengetahui, memahami diri kita sendiri? Yang pertama, menulis buku harian. Siapa yang di sini punya buku harian? Siapa yang sini yang rajin menulis buku harian? Ada? Enggak ada. Nah, menulis buku harian ini nak juga perlu. Kenapa? Karena apapun yang terjadi di keseharian kita catat. Hari ini aku marah karena dibuat segini, aku begini. Nah, setelah itu kan kita tulis satu harian ini, apapun kegiatan kita, apa yang membuat kita marah, apa yang membuat kita sedih, kita tulis dalam buku diari. Setelah itu kan kita baca kan, kita jadi memahami, oh ternyata aku marah gara-gara ini. Aku ternyata merasa sedih karena ini. Nah, jadi itu pentingnya kita untuk menulis buku harian. Dan selanjutnya, memahami diri melalui orang lain. Iya, jadi untuk memahami diri sendiri, kita juga perlu
itu buruk kan, bisa jadi untuk bahan introspeksi kita. Dan gak selamanya juga pendapat orang harus kita dengarkan. Nah, jadi kita harus memfilter, menyaring. Kalau orang bilang saya, oh kamu pemarah orangnya, kita introspeksi diri, benar nggak aku orang yang pemarah? Kalau kita merasa iya, oh berarti aku orang introspeksi diri, jadi aku harus mengontrol emosi. Nah selanjutnya mengikuti tes kepribadian. Iya, tes kepribadian ini di mana kalian dapat? Kalau BK juga bisa. Nah, untuk tes kepribadian ini ada tes. Jadi kalian bisa mengetes kepribadian kalian kepribadian seperti apa, ada nanti klasifikasinya, ada nanti kategorinya kamu yang sekolah seperti apa, itu bisa kamu konsultasikan ke ibu selaku feedback. Nah ini ada yang namanya ini teknik jendela Johari. Nah kita tengok di jendela pertama ini namanya sifat-sifat daerah terbuka, jendela terbuka. Kita lihat dua sisi jendelanya terbuka. Nah ini maksudnya apa Bu? Ini jendela terbuka. Ini jendela terbuka. Yang ini jendela tertutup. Ini jendela buta. Ini dia kan menghadap ke belakang kan, jendela tersembunyi, jendela gelap. Nah apa maksudnya ini? Nah, untuk kita mengetahui siapa diri kita, bagaimana karakter kita, jendela Johari ini bisa kita gunakan. Jendela terbuka apa maksudnya? Jendela terbuka baik orang lain maupun diri kita maupun orang lain tahu sifat kita. Misal si Christopher kata orang, kata dia merasa dirinya itu seorang yang kurang sedih. Nah, ketika ditanya ke orang lain, iya kok orangnya kurang sedih. Jadi orang lain maupun si Christopher tahu dia punya sifat itu, sifat sedih tadi. Nah itu contohnya. Kalau jendela tertutup, kita yang tahu, orang lain nggak tahu. Nah misalnya si Christopher, ternyata si Christopher ini anaknya pemalu, tapi orang lain nggak tahu. Nanti orang si Christopher ini ya udah orangnya pede-pede aja, ternyata dia punya ada sisi pemalunya. Nah itu dia jendela tertutup, sifat-sifat daerah tertutup. Nah jendela buta ini kayak mana Bu? Orang lain yang tahu, tapi kita nggak tahu. Misalnya, siapa nama kamu nak? Cani, si Cani, si Cani orangnya katanya pemarah, tapi si Cani merasa enggak pemarah, tapi orang lain semua menganggap dia pemarah. Nah itu sifat jendela buta. Lalu jendela gelap ini seperti apa Bu? Di luar dari ketiga sifat ini. Gitu ya. Oke. Di sini ada dibilang, jika kita ingin benar-benar ingin mengetahui siapa diri kita, maka kita harus bisa membuka jendela dengan selebar-lebarnya. Karena semakin kita membuka jendela itu, maka kita akan semakin mengerti siapa diri kita. Untuk kita mengetahui siapa sih diri kita, kita harus terbuka. Terbuka dalam hal apa? Terbuka dalam menerima pendapat orang lain, menerima misalnya kita mau bertanya ke orang lain dan orang lain memberikan anggapan kepada kita, kita harus terbuka. Nah coba kita perhatikan gambar di sini. Ingat ya, tadi jendela satu apa? Jendela satu di apa nak? Jendela terbuka. Yang kedua, jendela tertutup. Yang ketiga, jendela buta. Yang keempat, jendela
kita lihat ada dua macam karakter. Karakter A dan karakter B. Coba kita analisis. Dari jendela ini tadi, jendelanya ini, mana sih kira-kira orang yang paling mengerti siapa dirinya? Yang A apa yang B? A. Yang jawab A siapa? Ayo tunjuk tangan, yang jawab A. Oke. Ya Evelyn, kenapa jawab A? Coba dilihat jendelanya. Apa? Pede. Lihat dari gambar ya. Kalau kita lihat dari jendelanya, karena lihat dari gambar pede gitu. Oke. Siapa yang jawab B? Siapa tadi yang jawab B? Ayo tunjuk tangan. Ingat tadi kuncinya kan? Kalau kita ingin memahami diri kita, maka kita harus membuka jendela dengan selebar-lebarnya. Siapa yang jawab B tadi, nak? Nah, kenapa pistol jawab B? Lebih terbuka dari gambarnya. Dilihat dari gambarnya. Oke. Jawaban yang benar adalah B. Ada Evelyn udah ragu dia. Iya, yang B. Kenapa yang B? Ingat tadi kuncinya. Maka kita harus membuka jendela dengan selebar-lebarnya. Ini kan jendela nomor 1, jendela terbuka, lebih lebar kan daripada jendela tertutup. Jika kita melihat gambar, di gambar yang A dia cenderung kayak kaku kan? Tengoklah tangannya. Kaku. Tak percaya diri, iya benar. Kalau kita lihat di gambar B, dia lebih pede, lebih ekspresif dia. Nah, karena dia tadi apa? Terbuka, lebih mengenal dirinya sendiri. Nah, jadi itulah materi kita pada hari ini. Apakah di sini ada yang mau bertanya dari materi kita? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, jadi sekarang kita tugasnya membuat jendela hari ini. Masing-masing dikeluarkan lembar kertasnya, lembar kertas dan pulpen. Udah dibuat nak 4 kotak. Gambarkan Bu. Nah, kita membuat jendela jemari yang tadi. Jadi kan sebelahnya itu udah berkawan kan, udah tahu lah sifatnya. Nah tadi ada 4 jendela. Jendela pertama tadi apa? Jendela yang terbuka. Jendela kedua, jendela jendela ketiga, jendela jendela keempat, nah, jadi ibu mau satu orang membuat 2 sifat masing-masing. Oke, ini sifat terbuka, 2 sifatnya, 2 sifat. Sifat tertutup, 2 sifatnya. Sifat buta, 2. Selanjutnya membuat 2. Gimana cara kerjakannya? Konsultasi sama temannya sebelahnya. Misal tadi nih, aku seorang yang pemarah. Apa tadi diterbuka? Saya mengetahui, orang lain mengetahui. Saya dan orang lain mengetahui. Kalau tertutup, hanya kita yang mengetahui, orang lain tidak mengetahui. Kalau daerah buta, orang yang tahu, orang yang tahu, kita yang tidak. Kalau daerah gelap, kita yang tahu maupun orang lain ataupun kita tidak tahu. Jadi di luar dari keempat. Oke anak-anak semua, sekian
kita akan tes bakat melalui handphone. Dapat handphone itu nanti. Jadi ada tesnya nanti. Ada beberapa item yang bakal kalian isi dan situ nanti langsung keluar hasilnya. Nah, jadi itu ya. Ingat, perlu kita untuk memahami diri sendiri supaya apa? Lebih bersyukur dan tidak iri terhadap pencapaian orang lain. Kita semua punya kelebihan masing-masing. Dan kalian perlu mengetahui dari sifat tadi. Setiap orang pun yang punya kelebihan pasti ada kekurangan. Jadi kita tidak perlu iri. Oke anak-anak semua, sekian pertemuan kita pada hari ini. Selamat pagi semuanya.